Kutukan Raja Mintin, kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Kalimantan. Sungai yang memiliki panjang hingga 600 km ini juga dikenal dengan nama Sungai Diaju Besar dan Sungai Dayak Besar. Sungai Kahayan juga dikenal dengan keindahan panoramanya. Sungai yang membelah kota Palangkaraya ini memiliki potensi wisata berupa susur Sungai Kahayan. Susur Sungai Kahayan ini tidak hanya menikmati keindahan sungai loh, tetapi juga keindahan alam di sekitar sungai, serta kehidupan masyarakat sekitar yang masih mempertahankan tradisi serta adat mereka. Banyak sekali cerita rakyat yang lahir dari Sungai Kahayan. Masyarakat suku Dayak yang berdiam sekitar sungai memiliki banyak cerita rakyat yang bahkan masih dikenal sampai sekarang. Salah satu cerita tersebut adalah cerita Kutukan Raja Mintin. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang berada di dekat hilir Sungai Kahayan. Ketika itu, kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Mintin. Ia memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram. Hingga suatu hari, permaisuri dari raja tersebut yang sudah menemaninya selama puluhan tahun untuk memimpin negeri, harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Kepergian permaisuri menyebabkan Raja Mintin sangat terpukul. Sejak saat itu, hatinya menjadi sedih dan wajahnya selalu terlihat murung. Dikarenakan sedih yang terus-menerus, akhirnya Raja memutuskan untuk pergi berlayar. Tetapi sebelum ia pergi, ia memutuskan untuk berbincang dengan penasehat kerajaan terlebih dahulu. Penasehat, aku sudah tidak bisa lagi memimpin kerajaan. Dan aku juga sudah mulai sakit-sakitan. Oleh karena itu, aku akan pergi berlayar ke hulu untuk melupakan kesedihanku dan menyehatkan tubuhku. Maaf begitu, tentu siapakah yang akan memimpin kerajaan ini? Akan kuserahkan kerajaan ini kepada dua putra kembarku, si buaya dan si naga. Dan kau sebagai penasehat, bantulah kawan selama aku pergi. Raja Mintin mempunyai sepasang anak laki-laki kembar. Kedua anaknya tersebut bernama Naga dan Buaya. Raja memerintahkan mereka untuk berkumpul karena Raja Mintin mempunyai pemberitahuan yang sangat amat penting. Anak-anakku, besok Apang akan pergi berlayar. Untuk sementara roda pemerintahan, Apang serahkan kepada Ketun. Selain itu juga sebagai pembelajaran kepada Ketun bagaimana cara mengelola negara. Jika Ketun mengalami masalah, mintalah bantuan kepada penasehat. Setelah berbincang dengan kedua putranya, mereka pun menyanggupi keinginan sang raja. Raja Mintin pun berlayar ke arah hulu Sungai Kahayan. Namun, sayangnya masalah baru pun muncul. Kedua putra Raja Mintin memiliki kepribadian yang sangat amat bertolak belakang. Naga memiliki sifat yang buruk. Ia hanya bermalas-malasan, berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sedangkan Buaya adalah sosok yang sederhana, bertanggung jawab, dan suka menolong. Dikarenakan kehidupan naga yang terlalu bermewah-mewahan, harta kekayaan naga pun mulai habis, dan naga pun mulai memeras rakyat. Rakyat yang ketakutan terpaksa mengikuti keinginannya. Bahkan jika ada rakyat yang berani menolak, naga dan para prajuritnya tidak akan segan-segan bertindak secara kasar. Tidak tahan dengan perilaku naga, warga pun melaporkan kejadian tersebut kepada Pangeran Buaya. Mendengar laporan tersebut, Buaya menjadi sangat marah kepada naga. Keesokan harinya, Buaya secara diam-diam mengikuti naga. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia ingin melihat secara langsung perilaku naga. Setelah ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Buaya sangatlah marah. Namun, ia masih bisa berpikir dengan jernih. Kemudian, ia pergi kepada penasehat kerajaan untuk meminta pertimbangan. Pengaruh Pangeran Naga memang sangat mengkhawatirkan. Aku menyarankan Anda untuk berbicara dari hati ke hati dengan Pangeran Naga. Aku berharap Ikau dapat membujuk Pangeran Naga. Baiklah, terima kasih. Setelah menemui penasehat kerajaan, amarah Buaya sudah mulai mereda. Ia segera mencari naga untuk berbincang.
Naga, Ada apa? kemarin aku mendapat laporan dari warga bahwa kamu memeras rakyat secara paksa. Nggak mau, Ewen itu pemikir. Jangan potong bicaraanku. Baiklah, lanjutkan. Bahkan kemarin juga diam-diam aku mengikutimu. Dan yang Ewen katakan itu nyata. Kamu bertindak kasar kepada Ewen yang melawanmu. Terserah aku lah, aku bebas melakukan apapun. Karena aku adalah pangeran. Aku mohon kepadamu, Raga, hentikan perilakumu ini. Sepertinya pembicaraan naga dan buaya tidak menemukan titik temu. Naga bersikeras dengan sikapnya, sedangkan buaya berupaya sebisa mungkin untuk menyadarkan naga. Akhirnya sepertinya tidak ada cara lain. Perkelahian buaya dan naga tidak terelakkan. Bahkan prajurit kerajaan pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu buaya dan kubu naga. Korban jiwa pun berkelimpangan di sekitar istana. Aku harus menghentikanmu dengan cara kekerasan. Tumpi wayu lapat wayu alit sirah sampurara. Sepertinya ada yang tidak beres. Raja Mintin pun kembali dari pelayarannya. Betapa terkejutnya Raja Mintin melihat istana yang kacau balau akibat perkelahian naga dan buaya. Raja Mintin dengan penuh wibawa berjalan tenang memasuki istana yang sedang kisruh tersebut. Ini hasil dari kepercayaan yang telah Apang berikan. Ketun sangat mengecewakanku. Oleh karena itu, Apang akan mengutuk Ketun. Naga, jadilah naga yang sesungguhnya, dan buaya, jadilah buaya yang sesungguhnya. Saat itu juga Raja Mintin mengutuk kedua putranya. Naga berubah menjadi naga sungguhan, dan buaya pun berubah menjadi buaya sungguhan. Ikau buaya, karena kesalahan ikau lebih sedikit, maka ikau boleh tinggal di dekat sini. Tinggallah di Sungai Kahayan dan jagalah sungai ini. Dan ikau naga, karena kesalahan ikau sangatlah besar, maka ikau harus pergi jauh dari tempat ini. Tinggallah di Sungai Kapuas. Di Pulau Kalimantan terdapat dua sungai yang bernama Kapuas. Sungai Kapuas yang menjadi tempat tinggal naga masih termasuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan Sungai Kapuas satunya berada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas yang di Kalimantan Barat ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah untuk jangan mengkhianati kepercayaan orang lain, untuk tidak semena-mena saat mempunyai kekuasaan, untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, pentingnya kesadaran diri, bersikap rendah hati, dan juga untuk mengingat bahwa setiap hal yang dilakukan pasti ada konsekuensinya.